Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ke-8 setelah Trinitatis, firman Tuhan menyapa kita dari kitab Keluaran pasal 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Mari sama-sama menyambut firman Tuhan, kita ikuti melalui Alkitab kita. Saya akan bacakan buat kita peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita minggu ini pada minggu ke-8 setelah Trinitatis adalah melawan suap dan korupsi. Saudaraku, adakah kemungkinan kita bisa melawan korupsi? Kalau kita mau jujur, memang suap dan korupsi itu sudah merajalela di negeri yang kita cintai ini. Baik di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, bahkan di lembaga keagamaan. Sudah menjadi satu penyakit yang sangat parah, baik dari tingkat desa sampai kepada tingkat pusat. Setelah 11 tahun menghilang menjadi buronan, kemarin Bariskrim telah menyerahkan seorang yang sudah ditetapkan menjadi terdakwa kepada Kejaksaan Agung. Mudah-mudahan ini menjadi angin segar buat kita, terlebih untuk penegak hukum, supaya boleh memberikan yang terbaik buat negara ini semampunya untuk memberantas para koruptor dan yang melakukan suap di negeri ini. Saudaraku, mungkin kita tidak punya kompetensi, kita tidak punya wewenang untuk lebih banyak membantu pemerintah ini untuk memberantas korupsi. Tapi sebagai orang percaya, setidak-tidaknya kita bisa menjadi contoh untuk tidak terlibat dengan hal tersebut. Kita harus berbeda dengan orang lain sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah pengasihan Kristus yang tergantung di kayu salib. Itu juga yang mau disampaikan melalui firman ini. Sebagaimana dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 2 dikatakan di sana, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Karena Allah lah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Karena itu Allah ingin supaya bangsa Israel itu bertindak sesuai dengan koridor yang ditentukan oleh Allah itu sendiri. Itu sebabnya Allah membuat banyak peraturan-peraturan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, yang menurut kami di sini dirangkum menjadi 3 bagian yang kami singkat dengan KTP. Kalau disebut KTP bukan kartu tanda
pengenal, tetapi singkatan dari kejujuran, tanggung jawab, peduli kepada sesama. Saudaraku, yang pertama soal kejujuran. Betapa pentingnya kejujuran itu dalam kehidupan ini, sehingga Bruri Marantika bersama Dewi Jul pada tahun 1992 melantunkan tembang legendaris yang diberi judul "Jangan Ada Dusta di Antara Kita". Itu juga yang bisa kita lihat, saudaraku, di dalam perikop kita ini. Kalau boleh saya baca buat kita, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, dusta, hoax. Saudaraku, kalau kita mungkin bertanya, bagaimana pemahaman kita tentang bohong? Bagaimana pemahaman kita tentang berdusta? Apalagi kita mungkin membandingkannya dengan kejadian pasal 27 di mana Yakub menipu, berbohong kepada ayahnya Ishak bahwa dia adalah Esau, abangnya. Atau mungkin dalam kitab Joshua pasal 2 di mana Rahab, seorang sundal, menyembunyikan 2 orang pengintai di rumahnya. Ketika pihak pemerintah bertanya di mana dia langsung mengatakan bahwa dia sudah keluar ketika pintu gerbang sebelum ditutup. Kejarlah, mungkin bisa dapat. Padahal dia menyembunyikan di rumahnya di dalam jerami. Jangan-jangan apa yang dilakukannya itu adalah ini yang kita kenal dengan white lie, dusta putih, gabus nabadiyah. Saudaraku, mungkin Tuhan punya penilaian tersendiri tentang dusta yang terjadi di dunia ini, mulai dari zaman perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Tapi bagaimanapun, ketika kita mempelajari Alkitab lebih dalam lagi, kita harus mengatakan sejujurnya, tidak ada ruang dan waktu bagi orang percaya untuk melakukan dusta atau bohong di tengah kehidupannya. Wahyu 21 ayat 8 jelas dikatakan di sana bahwa pendusta disejajarkan dengan orang penyihir atau penyembah berhala atau orang-orang sundal, dan upahnya adalah api neraka yang menyala-nyala, yang merupakan kematian yang kedua. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya kita tidak punya kesempatan untuk berdusta. Sekalipun belakangan ini ada banyak kabar bohong, hoax yang kita dengarkan, mungkin setiap hari kita mendapatkannya, tetapi sebagai orang percaya janganlah kita ikut-ikutan menyebarkan kabar bohong itu. Bahasa kerennya dikatakan, saring dulu baru di-share. Jangan di-share sebelum disaring. Jangan berbohong. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan membelokkan hukum. Seorang praktisi hukum pernah berkata begini, sesungguhnya kami sebagai praktisi hukum berusaha untuk berlaku adil, menghukum orang yang bersalah dan membebaskan atau berpihak kepada orang benar. Tetapi mereka juga mengatakan, seandainya ini tidak bisa kami lakukan, maka lebih baik bagi kami membebaskan seorang bersalah daripada menghukum orang yang benar. Saudaraku, saya tidak tahu apakah ini merupakan apologet atau pembelaan diri, tapi menarik sekali, seorang pengacara senior ketika saya tonton di ILC, Hotma Sitompul, yang memang tergabung dalam pengacara di Mawar Saram, mengajak seluruh para pengacara, marilah kita kembali kepada hati nurani kita. Kita jangan takut, kita tidak punya pekerjaan untuk membela orang. Kita memang sebagai pengacara membela, tapi kita harus tetap di dalam kebenaran. Pembelaan kita kepada orang bersalah adalah bagaimana supaya dia tetap mendapat hak-hak yang bisa didapatkan, dan sedapat-dapatnya kita memohonkan supaya hukumannya dikurangi. Tetapi kalau untuk membenarkan orang bersalah, itu di luar daripada kehendak kita sebagai pengacara. Saudaraku, ini sering terjadi dalam kehidupan kita, tapi jelas firman Tuhan mengingatkan di sini, jangan sekali-kali kita mau membelokkan keadilan dan kebenaran, apalagi kita mau menjadi saksi dusta. Terkadang mungkin kita anggap kasih itu adalah sebagai
toleransi, sehingga ketika seseorang miskin misalnya bersalah, sehingga kita menganggap sudahlah kita lupakan. Tapi firman Tuhan juga mengatakan di sini, janganlah engkau membela orang miskin. Padahal di ayat 8 dikatakan jangan engkau menindas orang miskin. Dari sini kita dapat melihat bahwa sesungguhnya lah orang miskin itu memang kita harus tolong, tetapi ketika dia juga bersalah, maka keadilan juga harus ditegakkan kepada dia. Selanjutnya kita juga bisa membaca dalam perikop ini, janganlah engkau menerima suap, karena suap membuat mata orang-orang, membuat buta mata orang-orang bijaksana. Saudaraku, belakangan ini menjelang terjadinya atau dilaksanakannya pilkada serentak di 9 provinsi di negeri kita, 270 kabupaten kota, ada opini yang sedang berkembang. Kalau selama ini kita kenal istilah Vox Populi, Vox Dei, suara masyarakat, suara Tuhan, tetapi sekarang muncul istilah yang dikatakan Vox Populi, Vox Argentum, suara masyarakat, suara perak atau uang. Apalagi ada yang sedang menghembuskan politik dinasti. Uang sangat menentukan siapa yang menjadi kepala daerah, menjadi wali kota atau bupati, bahkan gubernur. Saudaraku, firman Tuhan jelas mengatakan di sini akan membutakan mata orang percaya. Dua kerugian bagi kita ketika kita menerima suap. Yang pertama adalah kita telah merugikan orang lain yang mungkin seharusnya dia menjadi menang di dalam perkara, atau mungkin dia menjadi unggul ketika dia mengikuti pemilihan kepala daerah, tetapi karena kita menerima suap dia menjadi kalah. Yang kedua, kita menjadi buta rohani kita. Hati kita ini menjadi buta. Mata mungkin celik, tapi perasaan kita itu menjadi buta. Tidak lagi kita tahu mana yang baik dan mana yang benar. Itu yang pertama. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang disampaikan di sini yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, yang dirangkum menjadi satu topik, yaitu kejujuran. Hidup dengan penuh kejujuran itu memampukan kita untuk menjauhkan diri dari yang namanya suap dan korupsi. Yang kedua, saudaraku, tanggung jawab. Di ayat 4 dan ayat 5 dikatakan di situ, apabila lembu atau keledai musuhmu nyasar, maka engkau harus mengembalikannya. Musuhmu di sini, jujur sebagai orang Kristen kita harus mengatakan bahwa kita secara person to person tidak bisa mengatakan ada musuh kita. Bukankah sebenarnya Alkitab mengatakan bahwa musuh kita yang paling pertama adalah 1 Petrus 5 ayat 8, iblis yang berjalan-jalan seperti singa mengaum, yang akan siap menerkam siapa yang bisa ditelannya. Iblis itu adalah musuh kita yang pertama. Dan yang kedua adalah sesuai dengan Yakobus 1 ayat 14 dan 15 dikatakan di sana, musuh kita yang kedua adalah keinginan diri kita itu sendiri. Karena itu kita tidak boleh mengatakan aku menganggap dia adalah musuh. Kalau orang menganggap kita sebagai musuh, itu adalah urusan dia sendiri. Tetapi sebagai orang percaya kita tidak boleh berkata demikian. Di sini dikatakan lembu atau keledai musuhmu. Yang dimaksudkan dengan musuhmu di sini adalah orang yang melakukan kebencian, bermusuhan, serangan kepada kita, mungkin karena dia tidak suka kepada kita. Bayangkan kalau orang melakukan sikap-sikap yang tidak baik kepada kita, kita dianggap sebagai musuh. Yang mungkin reaksi daripada kita adalah ada perasaan benci kepada dia yang memusuhi kita. Padahal firman Tuhan jelas, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus 4 ayat 32 dikatakan di sana, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain
penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tidak ada kesempatan kita untuk membenci. Karena itu, menurut firman Tuhan, kalau lembu atau keledai musuhmu nyasar di tempatmu, maka engkau harus mengembalikannya. Jangan seperti yang terjadi misalnya di kampus kami ketika kita di STT. Kalau ada anjing atau ayam itu miliknya dosen yang kita anggap killer, saking kesalnya kita kepada dosen itu, maka langsung kita lempar atau kita potong atau kita selesaikan menjadi tambul. Harus sama, entah dia menyukai kita atau tidak menyukai kita, sikap kita kepada dia harus sama, karena firman Tuhan jelas mengatakan demikian. Bahkan dikatakan di sini, apabila keledai kawanmu, musuhmu menjadi jatuh karena bebannya terlalu banyak, kita harus berusaha, tidak boleh enggan untuk memberikan pertolongan supaya mengurangi bebannya. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah peduli kepada sesama. Saudaraku, jelas firman Tuhan tadi dikatakan di sini, terkhusus ayat 9. Janganlah kamu menekan orang asing. Alasannya jelas, karena kamu tahu perasaan orang asing itu, karena engkau pun pernah menjadi orang asing di Mesir. Apa yang kamu rasakan ketika di Mesir? Kamu mengharapkan belas kasihan, kamu mengharapkan pertolongan. Begitu jugalah yang sedang diharapkan oleh orang asing yang sedang ada di tengah-tengah. Saudaraku, kemarin pengumuman nama pas ada temu kangen, cerita-cerita bahwa sesungguhnya di Makassar ini, mungkin tidak secara keseluruhan, tapi begitulah yang disampaikan oleh seseorang di tengah-tengah pengumuman ama ini. Jangan terlalu berharap kalau kita, anak kita walaupun pintar, akan bisa lolos untuk bebas testing. Itu jelas dikatakan di situ. Karena apa? Karena memang kita ini dianggap orang asing. Karena kita ini dianggap warga negara kelas 2. Itu semua sudah diatur. Pertanyaannya, apakah kita yang sudah mengalami seperti itu, mungkin kita akan kembali ke kampung kita dan kita punya wewenang akan melakukan hal seperti itu juga? Atau mungkin kita akan mengatakan demikian juga kepada saudara-saudara kita yang mungkin punya wewenang di kampung atau di desa kita, kami mengalami seperti ini, maka lakukanlah seperti itu sebagai pembalasan di sana. Pemimpin negeri ini, Soekarno, pernah di dalam pidatonya mengatakan sebuah semboyan yang dikenal dengan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Apa yang pernah kita alami seharusnya itu menjadi pelajaran buat kita. Siksaan, kepahitan seharusnya tidak akan pernah kita lakukan lagi kepada orang, karena kita menganggap itu sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketiga bagian ini, kejujuran, tanggung jawab, dan peduli kepada sesama, ketika ini dihidupi oleh orang-orang percaya yang sudah merasakan penebusan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, itulah yang memampukan kita untuk menjadi berbeda dengan orang lain. Orang mungkin melakukan suap, orang mungkin terlibat dalam korupsi, tetapi sebagai orang-orang percaya, dengan mempergunakan KTP yang kita miliki, kejujuran, tanggung jawab, peduli kepada sesama, kita punya cara sendiri untuk melawan suap dan korupsi. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman yang boleh kami dengarkan pada minggu ke-8 setelah Trinitatis mengajarkan kepada kami, supaya dengan cara kami sendiri yang boleh kami lakukan, melibatkan diri untuk melawan
suap dan korupsi yang memang secara jujur harus kami katakan telah melebak dan menggurita di negeri kami ini. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami sadar sesadar-sadarnya bahwa kami sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah pengasihan-Mu harus hidup di dalam segala kejujuran. Kami punya rasa tanggung jawab dan kami harus peduli dengan sesama kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu ini. Kiranya melalui Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Tuhan sudah membebaskan kami dari belenggu dosa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan. Kami terima dengan penuh sukacita dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat menikmatinya dengan penuh sukacita, dan kami tetap mengharapkan supaya Tuhan juga tetap menyertai kami, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, menguatkan kami kala kami harus berduka, memberikan penghiburan kepada kami ketika kami mengalami banyak cobaan, dan memberikan harapan bagi kami kalau mungkin kami harus terbaring di rumah sakit atau di rumah. Karena itu Bapa, kami hanya menyerahkan tubuh, roh, dan jiwa kami hanya ke tangan Tuhan, supaya Tuhan sendirilah yang menyertai kami. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap umur yang panjang Tuhan berikan bagi saudara-saudara kami, anak-anak kami yang berulang tahun kelahiran, begitupun yang berulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan semakin memberikan yang terbaik dalam kehidupannya, menyertainya, memberikan hikmat kebijaksanaan supaya boleh menikmati kehidupan ini dengan penuh sukacita. Begitupun Tuhan, kami teringat untuk anak-anak kami di dalam proses belajar mengajar atau yang sudah mendapatkan pekerjaan. Biarlah Tuhan tetap membimbing, mengajar mereka. Biar Tuhan ajar mereka tetap memiliki kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian kepada sesama. Biarlah mereka menjadi anak-anak terang di dalam pekerjaan maupun di sekolahnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga teringat untuk saudara kami yang masih harus terbaring di rumah oleh karena sakit penyakit atau mungkin oleh karena pemulihan. Biarlah Tuhan berkati makanan dan obat, kiranya pada waktu-waktu yang akan datang memperoleh kesembuhan, dan mungkin kami bisa bersekutu dalam waktu-waktu yang akan datang. Terkhusus Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan saudara kami Nyonya Manurung Buru Tampu Bolon di Cilegon. Terima kasih Tuhan, karena kami mendengar berita Tuhan sudah melawat dan menolong. Kiranya biarlah inang kami ini semakin dipulihkan, supaya keluarga bersuka cita dan iman percaya mereka tidak digoyahkan oleh tantangan yang bagaimanapun. Kami juga teringat buat saudara kami Amang A. Siregar Boru Huta Barat di wilayah 5. Apapun sakit penyakit yang sedang melanda saudara terkasih kami ini, kami yakin dan percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkaulah tabib di atas segala tabib. Kami percaya ketika Engkau melawat saudara kami ini melalui Roh-Mu yang kudus, dia akan dimampukan, dia akan dikuatkan, dan akan beroleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Karena itu kami serahkan amang kami A. Siregar Boru Huta Barat ke tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang memulihkan kesehatannya supaya boleh kembali melakukan aktivitas sedia kala. Terima kasih Bapa di surga. Ada mungkin kendala di gerejamu ini untuk melaksanakan program kerja yang telah diputuskan di dalam rapat jemaat. Biarlah Tuhan berikan hikmat kepada kami sehingga kami bisa menerima kenyataan ini dan boleh bergandengan tangan jemaat maupun majelis dan para tenaga full timer merencanakan yang terbaik, yang merupakan solusi yang terbaik untuk semua yang boleh kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.